Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ketua Pembina Yayasan Ashabul Kahfi dan seluruh anggota yang saya cintai, Pak Ketua Yayasan Ketua dan anggota pengawas yayasan yang saya cintai pula, Ketua Yayasan dan seluruh pengurus, ibu-ibu, musyidah, para ustadz dan ustadzah semuanya, adik-adik santri yang saya banggakan, saya cintai karena Allah SWT. Alhamdulillah, ini sudah menjelang setengah hari perjalanan kita hidup hari ini. Kalau secara harian dari bangun tidur sampai sekarang sudah hampir setengah perjalanan. Nanti kita pas tengah-tengahnya zuhur, berarti setengah kedua perjalanan sampai kita tidur malam nanti. Tetapi kalau kita hitung tahunan menurut hitungan Masehi, ya, kalender Masehi, ini memang biasanya di akhir Desember atau awal Januari jadi sebagai sebuah agenda kerja tahunan, ada evaluasi dan juga ada rencana program kerja yang diangkat dari sekolah oleh setiap yayasan, institusi ataupun bahkan lembaga negara. Bapak Ibu dan adik-adik para santri yang berbahagia, berangkat dari manhaj gerakan dakwah kita, ya, khususnya adik santri harus paham juga, ya, bahwa pendiri perintis ormas kita yaitu Hidayatullah, ya, dilatar belakangi dengan kajian surat Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Terus surat Al-Qalam ayat 1 sampai 7, ya. Terus surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10, surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, dan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 5, yang kita sebut namanya sistematika. Sistematika wahyu ini harus selalu kita kaji, ya, kita pahami dengan baik, dan tentu kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaitannya dengan Rakerias hari ini, Bapak ingin mengangkat dua, Iqra bismi rabbik sama Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dalam surah Al-Fatihah yang kita selalu baca, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Allah yang mengurus, yang melihara. Rabb artinya apa? Mengurus, memelihara, menjaga, mendidik alam semesta ini. Siapa saja yang rajin memelihara, menjaga, mengurus, mendidik, maka dia layak terpuji. Alhamdulillah. Ya. Jadi dalam kaidah bahasa namanya Alhamdulillah itu adalah al-istighraqiyah, segala pujian hanya milik Allah karena Allah mengurus alam semesta. Kita sebagai seorang kader, sebagai seorang pengurus, ya, pembina, pengawas yayasan, ya, kita ketika kita rajin mengurus amanah yang ada, yang kita terima, maka kita layak dan berhak
mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi. Kayak tadi alhamdulillah ada ustaz yang mendapatkan apresiasi ya. Alhamdulillah. Apresiasinya apa itu? Sertifikat. Nanti saya tahun depan sertifikat, bukan sertifikat aja, tapi tiket umroh. Tapi harus jelas ukurannya, bukan pakai perasaan. Ya, wih dia rajin banget. Apa ukuran rajinnya? Nah, ini kesempatan rakyat dibikin aturan. Apa standarisasi guru itu berhak mendapatkan tiket umroh? Bukan pakai perasaan, dia rajin, dia senior, dia bukan. Apalagi pakai organ. Bukan ya. Nah, kesempatan rakyat dibuat semacam standarisasi. Pengurus atau guru atau ya pembina yang berhak mendapatkan apresiasi itu apa saja. Ya. Kalau Allah jelas, yaitu Al-Quran, ya kan ya, maka Allah berhak mendapatkan apresiasi, yaitu pujian, alhamdulillah. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menjalankan, mengurus alam semesta ini, masuk mendidik kita, menciptakan kita semua ini dengan rahmat rohimnya, dengan cintanya. Maka kita aplikasikan dalam pribadi kita sebagai pengemban amanah. Ayo, apapun amanah yang kita terima, lakukan dengan cinta. Setuju gak? Kalau kita mencintai amanah yang kita terima, dijamin bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Atau siapa yang tidak ingin bahagia, katakan? Bahagia itu bukan milik orang lain. Bahagia itu tidak perlu kita cari pinggir pantai atau puncak, bukan. Bahagia itu kita ciptakan dari hati kita. Kita hadirkan dari perasaan kita, dan itu perasaan syukur bersama kawan kita, sahabat Ustaz Syukur. Jadi kalau ada syukur gak bahagia, ganti namanya. Ya. Jadi bahagia itu kuncinya syukur, mencintai amanah yang ada. Kalau orang yang bahagia itu artinya orang yang pasti bersyukur. Kalau orang tidak pas bersyukur, Allah menjamin orang bahagia itu sehat. Orang bahagia itu pasti kreatif. Orang yang bahagia itu pasti menemukan solusi. Inna ma'al usri yusra. Allah sudah menyampaikan. Ada sebuah, mungkin orang menyebut masalah, tapi saya tidak suka menyebut masalah. Ini ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Di dalam peristiwa itu, tantangan itu, program itu ada dua. Ma'al usri yusra, itu sudah hukum Allah. Setiap tantangan, setiap masalah, setiap kejadian ada kesulitan, ada kemudahan. Orang yang bahagia jiwanya, pasti dia berpikir baik. Maka dia akan mendapatkan kemudahan, ada solusi, ada keajaiban. Tapi kalau belum sudah mengeluh, gara-gara itu sih, saya dulu tuh terpaksa dilantik. Kenapa sih bukan dia? Enak aja. Orang yang kerjanya mengeluh tidak mungkin bahagia, dan dia gampang sakit-sakitan, dan dia gampang bokek. Ya, itu orang tua miskin. Ya, gak ada ceritanya orang mengeluh itu kaya, gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya orang mengeluh itu ada solusi, gak mungkin. Ya, mengeluh ataupun bahagia sama-sama ada di dalam hati kita. Ya kan? Tinggal kita memilih jiwa, berhak memilih, mau memilih tetap bahagia atau membiarkan mengeluh. Ya kan? Tapi Allah kan masih cara. Allah masih contoh. Bagaimanapun sibuknya Allah mengurus alam semesta ini, kulla yaumin huwa fi sya'an. Surat apa? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah dalam kesibukan, bukan nganggur. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau semua sekarang ada malaikat, Allah kan sudah ciptakan semua malaikat, terus Allah ngapain, Ustaz? Pikirannya nganggur terus main game. Oh bukan. Ya, Allah sibuk. Bagaimana sibuknya Allah? Rahman
berbagi kasih sayang. Allah tetap berbagi cintanya. Allah innallaha raufur rahim. Allah sangat memanjakan hambanya. Orang dimanja kok galau? Ya, dimanja kok. Allah itu memanjakan kita, subhanallah. Ya, jadi ini kumpulan orang-orang yang paling bahagia di muka bumi. Setuju kan? Bukan kumpulan orang yang galau, bukan. Dimanja kok galau? Kalau orang dimanja itu seharusnya memang ada dua pilihan. Ada orang dimanja, tapi kemudian durhaka. Ya, ada anak yang dimanja, tapi kemudian durhaka dia. Tidak ada orang yang dimanja, justru karena dimanja itu semakin taat kepada Allah. Ya, nah kita dengan setiap kawan itu, ya, dengan mengamalkan Al-Fatihah saja. Ketika kita menyadari kita sedang dimanja Allah, ya, kita laksanakan amanah dengan cinta, dengan sayang, maka kita akan menemukan tambahan-tambahan kenikmatan itu. Orang yang bahagia sehat, ya. Orang yang bahagia gampang mendapatkan solusi. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa bersikap syukur. Ingat ya, bersyukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Walaupun dia sholat ribuan kali, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kalau hatinya rasanya masih galau, gak guna itu sholatnya. Dia berguna itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi harus kita latih perasaan kita senantiasa perasaan yang nyaman dan bahagia. Ya, orang yang bahagia itu pasti dia akan menyebarkan kebahagiaan pada lingkungannya, pada istrinya, pada suaminya, pada temannya, pada kawannya. Ya kan? Akhirnya apa? Kehidupan itu indah dan harmonis. Coba kita tanya pengantin baru. Pengantin baru kan indah banget. Coba lihat wajahnya. Selalu berseri-seri. Kayak nggak kenal problema. Indah. Begitu sebuah pemisahan. Kita sebenarnya setiap saat sedang bercinta dengan Allah. Jadi bukan pengantin baru saja yang menikmati keindahannya hidup, ya kan? Berteman dengannya bercinta. Dan ketika kita menghadirkan rasa cinta itu pada Allah, rasa puas dan nyaman, itu yang disebut dengan ridho. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi setiap saat kita ketika salat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nggak ada zaman kan dimasukkan seumur hidup ya. Ya kan? Ketika akad nikah kan sekali kan? Gitu ya. Jangan berpikir dulu kedua kalinya, jangan. Ya. Kita tiap hari minimal 9 kali kita bersyahadat. Akad istilahnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita artinya membuktikan atau mempersaksikan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Mestinya ya perasaan kita itu perasaan puas, perasaan nyaman. Makanya ketika sholat, ketika ngaji atau mengamalkan GNH, ya kan? Adik-adik, apa itu GNH? Gerakan nawafil baitullah, tilawah Quran, tahajud, sedekah. Ya kalau nggak bisa sedekah uang, sedekah senyum. Itu udah sedekah, ya enggak? Ya kan? Terus apa lagi? Apa lagi? Siap mulai, tilawah Quran, sedekah, apa lagi? Zikir pagi sore, ya. Itu semua amalan syukur. Kata Nabi ketika beliau itu tahajud sampai bengkak kakinya, ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini? Bukankah kau sudah dijemah masuk surga? Ini kan gitu kan? Apa jawab beliau? Apalah aku yang hadiran? Aku nggak pantas aku jadi hamba Allah yang bersyukur. Orang yang bahagia, orang yang bersyukur. Artinya apa? Kita sholat 5 waktu, kita tahajud, itu dalam rangka bersyukur. Coba deh sekali-sekali kalau kalian sholat 2 rakaat, ya, jangan jadi imam. Ketika sholat dia kalau dia kan mau beli ya kan tahajud, baca Al-Fatihah, alhamdulillah itu jangan cuma 1 kali. Rasakan terima kasih ya Allah. Hari ini targetku tercapai.
Alhamdulillah, terima kasih Allah beri kesehatan. Alhamdulillah, rasakan benar-benar sampai tumbuh rasa cinta, rasa puas, rasa nikmat bercinta dengan Allah. Maka nikmat kita akan merasakan hidup itu nikmat. Hidup itu benar-benar anugerah. Hidup itu benar-benar bahagia. Ya, jadi gak ada yang namanya amanah berat, gak ada. Kenapa? Amanah itu kehormatan. Ya, amanah itu kecintaan dari Allah, maka kita syukuri. Maka ketika kita itu menjalankan amal dengan cinta, dengan sayang, dengan bahagia, ya, maka itu enjoy saja. Saya pernah mungkin beberapa hari yang lalu lihat YouTube diskusinya Pak, ya, calon presiden kita ya, Pak Anies Baswedan sama wakilnya siapa? Calon namanya? Wakilnya siapa? Pak Muhaimin ya, Muslimin ya, begitu. Pak Anies kan prinsipal waktu itu jadi gubernur, tentu coba banyak pekerjaan. Belum lagi dicaci maki orang, ini kan, dibully sana ya. Gus Imin pernah jadi wakil MPR, pernah jadi wakil DPR, ya. Tentunya coba amanahnya banyak, pekerjaannya banyak, sibuk. Apa konsepnya? Ini konsepnya bikin enjoy saja, bikin bahagia saja, ya, gak peduli apapun tantangan-tantangan itu, tantangan itu biasa. Itu namanya sudah semua, tetap kita sikapi dengan enjoy, dengan bahagia. Itu yang dicontohkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun Allah mengurus alam semesta ini, tetap Allah sangat menjalankannya dengan cinta, dengan sayang. Jadi hari demi hari sejak kita bangun, ya, sampai kita tidur, jangan lupa kita amati diri kita. Adakah kita ini orang yang bahagia atau orang yang sedih? Jangan sampai kelihatannya kita ini di pondok, kelihatannya ngaji, tilawah Quran, tahajud, tapi paling galau, paling stres. Sehingga apa? Orang-orang yang galau, yang stres, yang gampang menyebarkan energi negatif, curiga, ya kan? Suudon. Nanti begitu temannya punya motor, orang kaya baru. Ya, begitu temannya ganti jilbab, dari mana dia? Jangan-jangan. Ini orang-orang awal mulanya dia nggak bahagia. Karena nggak bahagia, dia menyebabkan pikiran negatif, akhirnya curiga. Dari perasaan yang jelek, pikiran yang jelek, keluarlah kata-kata yang kotor. Ya, jadi biang kerok istilahnya, ya, kerusakan di muka bumi ini diawali dari orang-orang yang tidak pernah bahagia. Istilah Ustaz Abdul Said adalah orang yang kering rohaninya, ya, orang yang kering rohaninya, ibadahnya nggak fungsional. Ya, walaupun rajin sholat, rajin ngaji, ceramah, segala macam, apapun sekalipun, tapi karena kering rohaninya, rohani ibadahnya enggak, hatinya enggak pernah bahagia hidup bersama Allah, ya, hatinya enggak pernah bahagia bertuhan, yang disebutkan orang negatif, curiga, ya kan? Efeknya seperti itu. Makanya kuncinya itu kita tumbuhkan kesadaran kita. Ayo, iqra binafsi, baca dirimu. Ya, baca diri kita. Amati terus perasaan kita, pikiran kita. Hanya perasaan pikiran yang baik-baik yang boleh ada dalam hati kita. Perasaan jelek hati yang baik. Ya, maka ketika kita nulis sebuah tulisan, nah ini komunikasi nih, awalnya dari perasaan. Kalau perasaan enak, tulisannya yang keluar enak, ya kan? Jadi perilakunya, hubungan dengan orang lain pun juga enak. Tapi kalau perasaannya gak enak, tulisannya gak enak. Jadi tulisan itu dalam ilmu grafologi adalah menggambarkan isi otaknya. Ibu bapak bisa membaca tulisan adik-adik kita saat itu. Oh, ini lagi galau, ketahuan dia, ya kan? Tulisannya, oh ini orang yang punya cita-cita, itu ketahuan dari tulisannya. Dulu saya pernah diajak silaturahim sama almarhum Ustaz Usman Parisi di daerah Bintaro, ya.
ada dokter namanya Dokter Hoshi. Dokter Hoshi ini mantan sebelumnya anggota hakim agung ya. Tapi sebelum beliau jadi hakim agung, beliau itu orang KUA. Apa itu KUA? Kepala Urusan Agama. Nah, ketika beliau menghadap pimpinannya, Pak Menteri siapa begitu ya. Kemudian Pak Menteri itu langsung nyuruh bikin tulisan. Ngetesnya begitu tulisan. Dia langsung bikin tulisan. Jadi Pak Menteri itu langsung tahu, oh dia ahli bahasa Arab. Nah, oh dia orang yang punya cita-cita. Oh dia orang yang jujur. Dari tulisannya itu ketahuan. Itu namanya ilmu grafologi. Jadi nggak bisa dibohongi. Ya. Jadi awal mulanya komunikasi yang baik itu, baik komunikasi tulisan, ya, atau lisan, itu berawal dari hati yang nyaman, hati yang bahagia, pikiran yang baik. Sebagai sebuah organisasi, ada khususnya para pengurus ya, dan semuanya tentunya kita ini kan yayasan kita ini milik bersama, ya, bukan milik Ustaz Rahman saja, bukan milik Ustaz Hidayat saja, Ustaz Tuhan, milik kita bersama. Mari komunikasi ini kita jaga baik-baik. Ada komunikasi bahasa struktural. Loh, kalau sebagai bahasa struktural, ya, siapapun warga di Kabupaten Bekasi ini adalah anggotanya Pusat Perubahan dengan Ustaz Susilo. Ustaz Susilo kalau ketika mengundang apa, gunakan bahasa organisasi. Kalau mengundang Ustaz Karyadi saja, itu berarti terserah. Misalkan Ustaz Karyadi, loh, sebagai apa? Sebagai ketua DW atau sebagai orang tua? Bedakan. Anda mengundang saya sebagai ketua DW atau sebagai pribadi, sebagai calon mertua? Tidak tahu. Gunakan itu bahasa organisasi. Kayak gitu kan? Ya. Di sini juga sama. Di sini ada orang tua banyak, ya kan? Beliau siapa ini? Oh, Pak Pembina, Ibu Pembina. Gunakan bahasa itu. Bahasa sebagai orang tua beda dengan bahasa dengan organisasi. Nah ini harus belajar. Makanya maaf saya kadang-kadang saya kemarin kita undang masa syukur ini. Bukan apa-apa, kita belajar gunakan bahasa komunikasi yang benar. Kenapa mungkin di sini nggak ada ya? Nggak ada materi pelajaran bahasa Indonesia ya? Ada? Oh ada. Nah itu penting sekali itu. Kadang-kadang huruf besar, huruf kecil, Karyadi kayaknya kecil, juga gede. Terus apa ini? Ya, sekretaris. Itu semua persoalan sepele. Ingat panitia Ramadan. Ini sekretaris itu wajah pesantren. Jangan sampai mencoreng kebesaran Ashabul Kahfi gara-gara sebuah tulisan proposal yang tidak benar susunan bahasa Indonesia. Itu sama dengan menghina orang yang dituju. Ya, menghina orang yang tujuan sholat kita. Ya, belum lagi bahasa lisan, ya kan? Bahasa lisan. Bagaimana saya cerita Ustaz Rahman juga cerita, ya kan? Ini kita ini orang timur ya, orang lisan, ya kan? Kita perlu juga paham adat istiadat, ya kan? Kalau silaturahim, ya kan? Ada ya. Kemudian ada tamu, kalau bawa gelas, gelasnya ditutup. Jangan bawa gelas ini. Bapak kasih ke ustadznya. Nah, ini bahasa komunikasi, hal yang sepele, ya kan gitu kan? Jangan pakai nampan, jangan begini doang. Nah, gitu kan? Ya? Ini bahasa komunikasi, kelihatannya sepele, tapi justru keindahan, kebahagiaan, keharmonisan kita hidup berjamaah itu dari hal-hal yang bersifat kultural. Itu namanya kultural, budaya. Ya, nah ini yang perlu kita kita bangun ya, keindahan keharmonisan kita berjamaah di lembaga kita ini ya. Kalau misalkan ya dinasihati, diingatkan, ya nggak usah tersinggung, tersungging, nggak perlu. Orang yang tersungging, tersinggung itu berarti tidak bahagia. Kalau dia bahagia, ya pasti dia gampang. Jadi orang yang gampang baperan itu orang yang nggak bahagia.
ya kan? Orang yang nggak bahagia itu, ya orang yang nggak perang itu orang yang nggak bahagia, dan dia itu sama dengan kufur nikmat. Apa sih untungnya tersinggung? Apa sih untungnya baper? Nggak ada kan? Ya lebih baik kita memilih yang nyaman, dinasihati, ya siap bunda, ya siap umi, enak kan? Terus siapa lu? Jangan ya, kita gunakan bahasa-bahasa yang enak ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Mari kita ciptakan pribadi kita orang atau pribadi yang pertama kali bahagia. Yang pertama kali kita bahagiakan itu orang lain atau pribadi kita dulu? Pribadi kita dulu. Karena itu baginda Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri dulu, ya kan? Rasulullah mengatakan mencintai diri sendiri itu bukti iman. Kalau dia mencintai tubuhnya, gak makan sembarangan. Kalau dia mencintai tubuhnya, dia pasti milih perasaan yang bahagia. Kalau dia mencintai tubuhnya, pasti dia membuang perasaan baper, galau, stres. Dia akan senantiasa bikin tubuhnya nyaman. Kalau dia bikin tubuhnya nyaman, bahagia, maka dia akan mencintai orang lain dengan kebahagiaan, dengan cinta. Jadi orang yang sebenarnya baper, ya, orang yang membenci orang lain, sombong, angkuh, sesungguhnya dia tidak mencintai tubuhnya. Dia tidak mencintai dirinya sendiri. Dia sedang investasi keburukan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita investasi kebaikan, tentu kita mencintai tubuh kita, mencintai diri kita, dan itu akan meresonansi, akan memancarkan kebaikan, kebahagiaan itu dalam hati. Jadi orang yang pertama kali kita bahagiakan adalah tubuh kita sendiri. Maka ketika kita bisa membahagiakan tubuh kita, maka kita bisa berbagi kebahagiaan itu pada orang lain. Ya, nah, ketika orang lain tidak mau bahagia, misalkan nih, apinya sudah berusaha bahagia, tapi umumnya nggak mau, biarin aja. Itu urusan lu, itu urusan lain. Tapi suatu saat dia pasti akan ketularan. Yang penting kita sibuk dulu ke dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita menonton orang lain. Saya kan sudah berusaha bahagia, kok dia nggak bahagia? Jangan usah, biarin aja urusan dia. Ya kan? Kita sibuk karena diri kita senantiasa perasaan nyaman, berpikir yang baik, perasaan bahagia, maka itu akan membawa orang lain juga akan mencipta kebahagiaan. Ya, maka kita enjoy menjalankan amanah-amanah yang ada. Kalau kemudian ada orang lain, saya sudah berusaha ini, enak aja dia tahu dia bapak apa fee-nya gede banget misalnya ya. Ya, itu berarti dia berbahagia, masih banyak menuntut orang lain untuk membahagiakan dirinya sendiri. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kira-kira adik-adik semua bisa ditangkap ya semua ya. Adik-adik santri semuanya ya, bahagiakan dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, orang yang beriman, jagalah dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri yang kamu jaga. Kalau kalian berpikir baik, senantiasa bahagia, maka orang tua di rumah juga itu baik, ikut bahagia. Demikian pula para ustaz di sini, kalau kita senantiasa menjaga diri dia, berpikir baik, berpikir bahagia, berpikir cinta, maka semuanya akan bahagia dan membahagiakan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita tutup. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisa ditangkap dan ayo kita biasakan. Setuju gak? Kita biasakan setiap saat. Saya adalah dai-daiyah, saya adalah
yang senantiasa bahagia dan bahagia. Setuju? Bahagia dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustazuna Ustaz Karyadi Al-Si Al-Hafiz. Insyaallah semuanya bisa memahami ya apa yang beliau sampaikan.